dekat dengan orang-orang yang arif billah. Tapi untuk bersahabat dengan orang-orang yang arif billah ya tidak gampang ya teman-teman ya. Kita juga tidak tahu siapa mereka, di mana mereka, sedang apa mereka, lagi di mana mereka, kita juga tidak tahu. Dan nasihatnya bisa membimbing kamu mengenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rete. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Aba, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasa juga kita minum dulu karena memang cuacanya agak sedikit cerah dan lumayan panas. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita dengarkan saja kajian-kajian beliau yang satu ini, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah manfaat untuk kita semua. Kalau memang ada yang perlu saya komentari di kajian beliau ini, saya akan komentari. Bila mana tidak ada, maka kita akan simpulkan saja. Kita lanjutkan teman-teman. Amma yaf'alu wa hum yus'alun. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a. 109. Tidak boleh ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tapi mereka manusia ya perlu dipertanyakan. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Allah berkehendak tentu mereka tidak akan berbuat. Allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a, kalau Allah berkehendak bisa saja memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Tapi yang pengen beli apa bisa laku? Masa uang bener kabeh ya beli ya. Wa kalamuna innama huwa ma ahli tahqiq. Pembicaraan kita seperti ini adalah bersama orang-orang yang sudah tergolong ahlu tahqiq, yang sudah mencapai tingkat hakikat. Wa amma bi'tibar al-hikmati wa ahlu tasyri'. Tetapi dengan pertimbangan hikmah dan ahli syariat yang masih kelasnya kelas kamu, masih golongan syariat nih, ya, fala yadhlimu rabbuka ahada, maka Allah tidak akan atau tidak berbuat zalim kepada siapapun. Walakin fa'ilus sababi huwa fa'ilul musabbab, tetapi yang melakukan sebab itulah yang menjadi yang melakukan musabab. Ma wajada khairan falyahmadillah wa man yada ghaira dzalika fala yulumanna illa nafsahu. Apabila kita menemukan suatu kebaikan, pujilah Allah. Apabila kita menemukan bukan seperti itu, bukan kebaikan, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Walil Jaili rahimahullah, idza kunta fi hukm syari'ati 'asiyan fa inni fi hukm al-haqiqati ta'ian. Kalau engkau menurut aturan syariat terbilang orang yang melakukan maksiat, tetapi aku menurut ketetapan hakikat aku ini orang yang taat. Jadi semua itu fa'ilus sabab wa fa'ilul musabbib, bahwa yang membuat mati adalah Allah, yang membuat hidup adalah Allah, yang membuat bahaya adalah Allah, yang membuat bahagia adalah Allah, yang membuat fakir Allah, yang membuat kaya Allah, semuanya Allah. Jadi bukan virus yang membunuh kamu dan bukan uang yang membahagiakan kamu. Semuanya adalah Allah yang berbuat. Tetapi semua apapun yang dilakukan oleh Allah itu dikemas dengan hukum kausalita, supaya iroda Allah tetap selamanya tersembunyi, supaya kamu jangan paham. Ya semestinya dia paham. Jadi artinya bahwa kalau dapat duit banyak, alhamdulillah.
Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya, jadi kalau kita mengerti semuanya itu yang melakukan adalah Allah, maka pasti ketika engkau mendapat kecelakaan secara syariat, secara kausalita memang disebabkan oleh seseorang lain. Kelalaian, kelengahan, kesengajaan. Iya kan? Hakikatnya siapa yang membunuh kamu? Allah juga. Maka pasti orang udah kenal Allah tidak akan pernah dendam kepada siapapun. Ya wustru. Itu hanya sebagai kausalitas saja kok. Zaman belum modal ketublas dia ketabrak. Dia ketabraknya kelelep. Dia kena penyakit kanker. Dia kankernya kan jantung. Beli jantung, beli kanker, ya mati yang sih mah. Itu persoalannya. Fa khairu man tashabuhu ayyul insan maulak. Teman terbaik, yang paling baik, yang engkau selalu bersahabat dengannya adalah majikanmu. Alladzi yatlubuka li hadratihi wajtabika li mahabbatihi. Yang dia menuntut supaya engkau bisa menghadap ke hadiratannya dan dia memilihmu dalam percintaannya. Min ghairi naf'in ya'udu minka ilaih, dengan tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan yang dia dapatkan dari dirimu. Langkah sing dikarepe langka, langkah petek ke langka, apa sing gede sing cilik ke langka. Apa nih petek gede petek cilik ke langka. Nggak ada udang di balik batu, nggak ada. Semata-mata hanya karena dia mencintaimu. Iya, nggak ada kepentingan. Wa innama huwa bururun wa ihsanun minhu ilaik. Semata-mata hanya kebaikan dan kebajikan yang dia berikan kepadamu. Fa kaifa tatrukuhu wa tatlubul ansa bighairihi. Atas dasar apa engkau mau meninggalkannya? Malah engkau merasa tenang bersahabat dengan orang lain. Wa dararuhu aqrabu min naf'ihi. Orang lain itu lebih dekat untuk melakukan kejahatan daripada memberikan kemanfaatan kepada kamu. Apalagi itu di dunia saja antara orang tua sama anak. Mana ada orang yang lebih, manusia yang lebih sayang kepada kamu selain dari ibumu. Tapi akas yang anak tegal ning bokis sampai tegal patah ini. Iya. Itulah luar biasa. Ya, apalagi Allah yang enggak kelihatan mata. Orang tua yang dia merasakan sendiri segalanya dijual, segalanya untuk kamu, siang malam bekerja untuk anak-anaknya. Tapi anaknya kurang ajar kok. Ya, siap meninggalkan orang tua demi sang kekasih. Belum tentu yang dicintai itu orang baik kok. Iya. Ya, seperti itulah kira-kira. Di mana konsletnya? Qala ba'duhum jarribin nas tajidhum aqariba. Kalau enggak percaya, silakan dicoba, dijajal. Iya. Apa yang kau temui? Mereka itu kalau jengking kok. Tapi kalau jengking, ketika buaya kabeh ketek kabeh mendesak. Faiza talabta suhbah, kalau kamu ingin bersahabat, fashabil arifin, bersahabatlah dengan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang benar, orang-orang yang kenal dengan Allah. Alladzina yanhaduka haluhum, yang kondisi mereka, persahabatan dengan mereka bisa memberikan dorongan semangat kamu untuk mencari kebenaran. Tapi ya buktinya banyak orang-orang yang baik ditinggalkan, dia bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Iya, ditinggalkannya dia memilih orang lain yang semata-mata hanya untuk kepentingan dirinya. Ini depan mata kita sendiri kok. Iya, saya mencintainya, saya sayang lebih dari anak saya sendiri. Tapi ternyata memilih orang lain yang sengaja mengeksploitir dia untuk kepentingannya sendiri. Ya aneh boleh. Ya udah. Secara syariat aneh, secara hakikat yang enggak. Yang lagi disasarakan sih. Lamun Gusti Allah pengen mah, ya bisa bae di hidayah kabeh. Tapi yang boleh pengen sih Gusti Allah. Bisa beli Gusti Allah lamun gawe manusia secara alam dunia agama Islam kabeh bisa boleh.
Tapi beli pengen sih. Ana sing digaya Kristen, ana sing Yahudi, ana sing Buddha, ana sing Hindu, ana sing Ahmadiyah, ana sing NU, ana Muhammadiyah, ana PUI. Sudah pinggan. Sampai apa? Sampai rame. Ya kenapa mesti demikian? Saja takon. La yusalama yafalu. Masa ngerti ya sih kan? Nggak kasih aja kudu ana jawabannya kenapa? Kalau Allah sih nggak bisa ditanya. Memang semau gue. Itu. Wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhum. Dan nasihatnya bisa membimbing kamu mengenal Allah. Seperti biasa teman-teman, videonya, ceramahnya singkat, tepat dan padat, tapi saya tidak ambil komentar, tidak bisa mengomentari karena memang tidak ada yang perlu dikomentari. Cuman hanya saja yang saya simpulkan dari kajian beliau yang satu ini, bahwasanya yang Maha Kuasa Allah sesungguhnya memang mengemas dirinya itu sendiri, atau mengemas daripada perbuatan sifat asma dan wujudnya itu sendiri atau zatnya itu sendiri melalui melalui perbuatan pensifatan asma dan zatnya itu sendiri. Jadi memang untuk bisa kita masuk di dalam satu pemahaman di mana di perbatasan antara dua dunia manusiawi dan dunia alam kegaiban tentang ketuhanan, memang tentunya kita satu metode memang yang saya pahami untuk saat ini adalah melebur. Tanpa melebur mustahil kita bisa melewati perbatasan dua alam ini. Nah, dengan meleburnya sehingga kita bisa masuk di dalam kegaiban ketuhanan, dan sehingga kita bisa memahami bahwasanya memang Tuhan sudah mengemas segala sesuatunya, alam serta seisinya, dengan warna-warni kehidupan, dari hal yang terkecil atau dari perkara yang terkecil sampai perkara yang besar. Memang sudah yang Maha Kuasa kemas agar kembali lagi kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin betul-betul mengenalnya, pasti akan sampai juga kepadanya. Nah, tapi kenapa Tuhan harus mengemas semua ini? Karena memang itu difilter supaya kembali lagi filter untuk bagi orang-orang yang betul-betul mengikuti kata hatinya atau mengikuti takdirnya itu sendiri, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Kenapa Tuhan mengemas semua ini? Segala sesuatunya memang sebenarnya aslinya memang semua ini adalah bayang-bayang, dan memang Tuhan kemas. Andaikan kita mampu membuka kemasan itu, maka kita lambat laun kita akan masuk di dalam kegaiban ketuhanan. Bila mana kita sudah bisa masuk di dalam kegaiban ketuhanan, maka jangan pernah kemana-mana dan tetaplah di sana, sehingga kita akan tetap selalu terjaga. Yang pertama. Yang kedua, sebaik-baiknya persahabatan adalah kembalilah persahabatan kita kepada Yang Maha Kuasa, atau selalu dekat kepada Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, secara manusiawinya adalah kita dekat dengan orang-orang yang arif billah. Tapi untuk bersahabat dengan orang-orang yang arif billah ya tidak gampang ya teman-teman. Ya kita juga tidak tahu siapa mereka, di mana mereka, sedang apa mereka, lagi di mana mereka, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas menurut hemat saya, bila mana kita bisa terjaga, hati kita terjaga dari sisi manusiawi yang begitu kental, maka mudah-mudahan kita bisa melihat sosok orang yang arif billah. Karena sesungguhnya mereka itu terkadang berada di sekitar kita sendiri, tidak jauh teman-teman. Mungkin videonya tidak cuma segitu. Tidak perlu banyak yang perlu dikomentarin, karena memang mungkin sahabat-sahabat juga sudah memahamin bahwasanya pengemasan Yang Maha Kuasa itu memang yang maha kuasa mengemas segala sesuatunya itu melalui perbuatan pensifatan asma dan zatnya itu. Barang siapa mampu menembus bingkisan itu, membuka bingkisan itu, dikemas pengemasan itu sehingga masuk ke dalam satu inti yang sebenarnya, maka beruntunglah orang-orang tersebut. Oke teman-teman, bila mana ada salah kata, salah perbuatan, hilap tentu datangnya dari saya, dan kebenaran tentunya datang dari Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.